Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Accessible Coconut Linux. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke desktop environment dari Accessible Coconut Linux. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengecek informasi sistem pada Accessible Coconut Linux dengan cara membuka aplikasi terminal. Untuk membuka aplikasi terminal, teman-teman bisa menekan Alt F2, kemudian ketikkan Met terminal, enter, maka aplikasi terminal akan terbuka. Pada layar terminal, untuk menampilkan informasi sistem tentang Accessible Coconut Linux, teman-teman bisa ketikkan lsb_release -a, maka akan tampil informasi tentang distributor ID, informasi description, informasi release, informasi codename. Selain menggunakan LSB release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan menggunakan perintah neopatch. Namun secara default neopatch tidak disertakan pada Accessible Coconut Linux. Maka dari itu kita harus menambahkan atau menginstal aplikasi neopatch. Sebelum menginstal aplikasi, kita harus melakukan update repository database pada server dengan perintah sudo apt get update. Kemudian enter. Tunggu proses update repository database pada server selesai. Jika proses update repository database pada server selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke proses upgrade, yaitu dengan perintah sudo apt get upgrade, kemudian enter. Maka akan tampil list paket yang disarankan untuk dilakukan upgrade, yaitu pada kesempatan kali ini dengan jumlah 206 upgrade. Jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall Accessible Coconut Linux, teman-teman bisa inputkan Y. Namun, karena pada kesempatan kali ini saya menggunakan live session, maka saya inputkan N. Selanjutnya kita ke proses install neopatch. Untuk install neopatch, ketikkan perintah sudo apt get install neopatch, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa ketikkan neopatch, kemudian enter, maka akan tampil informasi sistem tentang Accessible Coconut. Di antaranya informasi yang ditampilkan yaitu informasi OS, kemudian informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment, kemudian informasi window manager, informasi window manager themes, informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi terminal font, kemudian informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir informasi tentang memori. Selanjutnya, selain untuk menginstal aplikasi pada terminal juga dapat dilakukan untuk proses remove aplikasi. Untuk proses remove aplikasi pada terminal, teman-teman ketikkan sudo
apt get remove diikuti dengan nama aplikasi yang akan dihapus. Misalkan kita akan menghapus Neopets, maka ketikkan Neopets. Jadi seluruh perintahnya yaitu sudo apt get remove Neopets. Kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses remove selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan mengetikkan Neopets kembali. Kemudian enter. Apabila aplikasi tidak ditemukan, maka proses penghapusan Neopets berhasil. Selanjutnya, bagi teman-teman yang tidak terbiasa melakukan instalasi atau remove aplikasi lewat terminal, Accessible Coconut Linux menyertakan aplikasi berbentuk grafik user interface bernama Software Boutique. Teman-teman bisa mengaksesnya pada panel menu, kemudian pada pencarian teman-teman bisa ketikkan software dan klik Software Boutique. Ini adalah aplikasi yang membantu teman-teman dalam proses install dan remove aplikasi pada Accessible Coconut Linux. Kita bisa close terlebih dahulu aplikasi yang sedang terbuka. Selanjutnya, untuk mengganti wallpaper pada Accessible Coconut Linux, teman-teman bisa klik kanan, kemudian change desktop background. Di sini teman-teman bisa mengganti background wallpaper dari Accessible Coconut Linux atau juga mengganti themes dari Accessible Coconut Linux. Selanjutnya, pada Accessible Coconut Linux juga menyertakan Windows styling. Kita bisa mencobanya dengan cara membuka salah satu aplikasi yang ada. Misalkan kita buka terminal. Kemudian ketika layar terminal terbuka, teman-teman bisa menekan Windows disertai dengan arah panah pada keyboard. Baik arah panah ke kiri, arah panah kanan, arah panah bawah, atau arah panah atas. Itu adalah Windows styling yang disertakan pada Accessible Coconut Linux. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, tentunya kita juga butuh beberapa aplikasi pendukung dalam aktivitas sehari-hari seperti text editor, Office, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Accessible Coconut Linux menyertakan text editor bernama Fluma. Teman-teman bisa mengakses dengan menekan Alt F2, kemudian ketikkan Fluma, kemudian enter. Maka akan tampil aplikasi Fluma Text Editor. Fluma yang disertakan pada Accessible Coconut Linux yaitu dengan versi 1.24.0. Selanjutnya, untuk Office, Accessible Coconut Linux menyertakan LibreOffice. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan mengklik menu pada panel bagian bawah atau
mengklik application pada panel bagian atas. Kemudian kategori Office, maka akan tampil LibreOffice. Di sini kita akan coba LibreOffice Writer. Di mana LibreOffice yang disertakan pada Accessible Coconut Linux yaitu dengan versi 6.4.2.2. Selanjutnya untuk file manager, Accessible Coconut Linux menyertakan aplikasi bernama Kazaa. Teman-teman bisa mengakses aplikasi Kazaa dengan mengklik salah satu shortcut folder pada desktop. Misalkan kita mengklik Coconut Home, maka aplikasi Kazaa akan terbuka, di mana Kazaa yang disertakan pada Accessible Coconut Linux yaitu dengan versi 1.24.0. Selanjutnya untuk kebutuhan berselancar di internet, Accessible Coconut Linux menyertakan aplikasi bernama Firefox. Teman-teman bisa akses Firefox di panel bagian atas. Firefox yang disertakan pada Accessible Coconut Linux yaitu dengan versi 82.064 bit. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat seluruh aplikasi yang ditanamkan pada Accessible Coconut Linux, teman-teman bisa klik application pada panel bagian atas atau mengklik menu pada panel bagian bawah. Jika teman-teman mengklik menu pada panel bagian bawah, teman-teman bisa mencari berdasarkan kata kunci pada kolom pencarian atau mencari aplikasi berdasarkan kategori yang tampil. Untuk kategori aksesoris ada Arta sampai dengan Ubuntu Mate Guide. Kemudian administration ada Gerub Customize sampai Welcome. Pada education ada Periodic Table sampai Typing with Speech. Kemudian pada games ada Playchess sampai Export. Pada grafik ada Document Scanner sampai Language. Pada kategori internet ada Chromium sampai YouGet. Pada kategori Office ada Atril Document Viewer sampai Math Dictionary. Pada kategori Other ada VCD Imager. Pada kategori Preferences ada About Me sampai dengan Windows. Pada kategori Sound and Video ada CIS sampai OSS. Kemudian pada System Tools ada Kazaa sampai dengan USB Stick Formatter. Pada kategori Universal Access ada iBus Braille sampai dengan Turn Screen Reader On or Off. Kemudian ada Control Center dan beberapa shortcut penting seperti shutdown dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Accessible Coconut Linux, teman-teman bisa langsung ke website resminya di cocofreaks.com.
Di sini teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Accessible Coconut Linux. Jika teman-teman menghendaki untuk mendownloadnya, teman-teman bisa klik download. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman download dari Accessible Coconut Linux. Apabila teman-teman tertarik atau teman-teman merasa apa yang ditawarkan dan ditanamkan pada Accessible Coconut Linux sudah dapat memenuhi kebutuhan aktivitas teman-teman, dan teman-teman ingin menginstalnya pada PC teman-teman, teman-teman bisa klik install Coconut Accessible Coconut pada desktop. Maka akan tampil aplikasi yang dapat membantu teman-teman dalam proses instalasi Accessible Coconut Linux. Untuk langkah cara install Accessible Coconut Linux akan saya buat pada video terpisah. Sekian video review tentang Accessible Coconut Linux dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.